Sebuah unggahan video yang menyebut bahwa mengkonsumsi matcha atau teh hijau berbentuk bubuk menyebabkan kemandulan viral di TikTok Selasa 8 Februari 2022. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @veryline. Baru tahu kalau matcha bisa menyebabkan kemandulan, tulis keterangan di awal video tersebut. Video tersebut telah disaksikan sebanyak 1,7 juta kali dan disukai 256.200 kali dan dikomentari sebanyak 7.822 warganet. Benarkah mengkonsumsi matcha bisa menyebabkan kemandulan? Seperti apa penjelasan dokter kandungan? Penjelasan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau SPOG Rumah Sakit Pondok Indah, Yasin Yanuar Muhammad menjelaskan, informasi yang menyebut matcha bisa menyebabkan kemandulan menurutnya tidak berbasis pada bukti ilmiah. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa kafein yang terkandung di dalam matcha dan teh hijau selama dikonsumsi di bawah 200 mg per hari akan aman dan tidak mengganggu kesuburan. Senada dengan Yasin, dokter spesialis obstetri dan ginekologi asal Brawijaya Hospital Antasari, Dinda Derda Meisha, juga menyebut belum ada bukti ilmiah yang mengatakan matcha menyebabkan kemandulan. Dinda juga menjelaskan beberapa studi mengatakan green tea atau teh hijau tinggi antioksidan. Kandungan antioksidan tersebut bisa menurunkan radikal bebas dan bagus untuk kandungan. Penyebab kemandulan, perihal kemandulan, dokter spesialis obstetri dan ginekologi asal Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Selatan, Wawang Sukarya, menyebut beberapa faktor yang menyebabkan kemandulan, baik dari laki-laki maupun perempuan. Sementara untuk faktor perempuan atau istri, Wawang menjelaskan beberapa di antaranya. Faktor serviks atau leher rahim bermasalah, seperti ada infeksi atau tumor yang menghalangi spermatozoa masuk ke uterus atau rahim, atau juga lendir serviks yang terlalu tebal sehingga sulit ditembus spermatozoa. Faktor endometrium atau lapisan dalam uterus, seperti ada infeksi atau tumor sehingga janin tidak bisa menempel dan berkembang di sana. Faktor tuba fallopi atau saluran telur, misalnya ada sumbatan, infeksi atau tumor yang berkembang di tuba atau menekan dari luar tuba, perlengketan tuba, dan sebagainya. Kemudian faktor ovarium atau indung telur, ada gangguan hormon yang diproduksinya sehingga tidak terjadi ovulasi atau keluarnya telur dari indung telur, atau folikel primer tidak berkembang menjadi folikel matang yang merupakan salah satu syarat terjadinya ovulasi, serta tidak terjadi lecutan hormon luteinizing. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.